gitu ya. Islam dan Indonesia itu seperti apa? Itu kehilangan imajinasi. Berbeda dengan rekan-rekan dari golongan kiri misalkan. Kalau teman-teman yang mahasiswa yang aktivis kan tentu sering bertemu dengan teman-teman yang berhaluan kiri ya, yang dia pemikirannya kiri. Atau teman-teman nasionalis yang GMNI, walaupun ini sekarang tidak begitu nampak. Karena yang sekarang ini dominan itu gerakan Islam sama gerakan kiri. Mereka mahasiswa yang beraliran kiri ini, dia cukup membaca karya-karya Pramoedya Anantatur, gitu ya. Dia merasa sudah mengerti bagaimana Indonesia pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada perspektifnya pada masa yang akan datang. Nah sekarang, kalau orang-orang kiri itu dengan membaca Pramoedya, maka mereka sudah mempunyai imajinasi tentang Indonesia, gitu ya. Sekarang yang mahasiswa Islam bacanya apa? Supaya dia punya imajinasi tentang Indonesia. Karena saya bertemu dengan banyak teman-teman aktivis kampus, itu betul-betul mereka tidak punya imajinasi tentang Indonesia itu apa. Indonesia dan Islam itu bagaimana. Kalau saya ketemu dengan teman-teman, mohon maaf, teman-teman dari Hizbut Tahrir, maka dia dalam pemikirannya itu lebih mencerminkan anak cucu pemikiran Utsmaniyah daripada anak cucu pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia. Gitu ya. Makanya kemudian seolah-olah dakwah di Indonesia itu disubordinasikan pada eksistensi dakwah Utsmaniyah. Kalau tidak ada dakwah Utsmaniyah, seolah-olah Indonesia tidak ada dakwah. Kalau saya bertemu dengan teman-teman yang berhaluan, yang teman-teman yang mengagumi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, saya juga tidak menangkap bagaimana imajinasi mereka tentang Islam dan Indonesia itu konstruknya seperti apa. Karena mereka kemudian lebih akrab dengan pemikiran Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, gitu ya, bahkan Abdullah Azam, dibanding dengan pemikiran Agus Salim, Natsir, Buya Hamka, dan sebagainya. Dan satu hal yang unik yang pernah saya temukan, misalkan waktu itu saya diundang di sebuah forum Rohis, SMA dan perguruan tinggi se-Solo Raya. Yang hadir pada saat itu kurang lebih 150 orang pengurus Rohis, SMA, dan kerohanian di perguruan tinggi. Ketika di slide saya tampilkan foto Pak Natsir, ya, foto Muhammad Natsir, dari 150 orang itu hanya 10 orang yang tahu. Ketika kemudian saya tampilkan fotonya Pak Syafruddin Prawira Negara, lebih sedikit lagi, hanya 4 orang yang tahu. Itu baru fotonya, belum pemikirannya. Yang tahu hanya 10 dan 4 orang dari 150 orang. Sementara ketika saya tampilkan fotonya Hasan al-Banna, semuanya tahu. Ketika saya tampilkan fotonya Sayyid Qutb, semuanya tahu. Ketika saya tampilkan fotonya Usamah bin Laden, semuanya tahu. Nah, ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dakwah itu punya riwayatnya, di tiap-tiap wilayah itu punya sejarah panjangnya. Ketika kita tidak mengenali bumi tempat kita berpijak, maka kemudian ketika berdakwah di sana, seringkali yang saya lihat kemudian teman-teman ini merasa menjadi pionir yang mengawali dakwah dan menafikan capaian-capaian pendakwah sebelumnya. Nah, ini mengapa kemudian menurut saya kita perlu untuk menggali wacana Islam dan keindonesiaan itu seperti apa. Nah, kembali saya saya review dari pendapatnya Pak TB Simatupang dari Pak Syafruddin dan para negara ini. Nah, sebetulnya kalau saya melihat yang pertama pendapatnya Pak TB Simatupang yang menyatakan bahwa Indonesia adalah warisan Sriwijaya
Majapahit kemudian disatukan kembali oleh pemerintahan kolonial Belanda, itu saya sebut dalam istilah Majapahitisme, gitu ya. Majapahitisme. Kemudian yang satunya lagi adalah dari Islam politik. Nah, sebetulnya Majapahit pada masa lalu itu sudah dilupakan oleh orang Jawa itu sendiri. Ini dari buku-buku yang kemudian saya menggali mengapa kok Majapahit itu ini pelembagaan Majapahitisme ini. Mengapa kok Majapahit itu kelihatan begitu berdaya? Jadi ceritanya ketika kemudian Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda, itu Belanda cukup kaget. Kenapa? Karena ternyata Pangeran Diponegoro itu didukung oleh semua elemen kekuatan masyarakat Jawa, bukan hanya kalangan santri. Jadi kalau di Serat Centini ini kan kitab kesusastraan masyarakat Mataram yang semua elemen masyarakat itu boleh menulis di situ. Jadi yang nulis itu ya ada yang dari bangsawan keraton, ada yang dari ulama, ada yang dari sastrawan yang tukang mabuk, semua elemen sudah nulis di situ. Gitu ya. Nah, ternyata ketika Perang Jawa ini yang dukung ini pendukung Diponegoro itu ya dari kalangan keraton ada, bahkan keraton Solo itu terang-terangan mendukungnya. Kemudian dari kalangan santri apalagi banyak kiai haji, guru, ustadz pesantren yang ikut dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan tidak hanya itu, orang-orang yang belum sholat, masyarakat seperti lereng Merapi, yang keislamannya dulu Islam sejati. Jadi Islam hanya ngambil agamanya saja, tetapi mereka belum menjalankan syariatnya, gitu ya, seperti masyarakat Baduy lah kalau di Jawa Barat ya. Itu mereka juga mendukung pasukan Diponegoro. Jadi lereng Merapi Merbabu itu dulu merupakan termasuk basis dari pasukan Pangeran Diponegoro. Termasuk desa saya sendiri itu desa Abangan. Nama-nama desa di tempat saya di Purworejo itu sesuai dengan nama kegiatan Pangeran Diponegoro. Ada nama desa Guyangan tempat Pangeran Diponegoro memandikan kuda. Ada desa Bubutan tempat Pangeran Diponegoro itu mencari rumput untuk kudanya. Dan ada peninggalan di pinggir pantai selatan itu musola yang diyakini itu di batu itu ada tapak wajah yang diyakini Pangeran Diponegoro dulu sempat sholat di situ. Ternyata mereka mendukung. Jadi bangsa Jawa waktu itu declare, kami ini Islam dan kami berdiri di belakang Pangeran Diponegoro. Sehingga korbannya dari Pangeran Diponegoro ini luar biasa banyak, 200.000 orang terbunuh. Itu ekuivalen dengan separuh penduduk kota Yogyakarta pada saat itu. Akhirnya, karena kemudian ternyata Islam ini, bahkan ketika Pangeran Diponegoro dikalahkan pun Islam tetap menjadi inspirasi perlawanan di Banten, di banyak tempat dengan letupan-letupan yang lebih kecil. Para pemikir Belanda itu kemudian berpikir untuk memberikan identitas di luar Islam kepada masyarakat Jawa ini. Nah, itu dimulai ketika kemudian Belanda menerapkan politik tanam paksa. Nah, sebagai pengawas dari politik tanam paksa Belanda ini kan direkrut para bangsawan baru. Jadi bangsawan itu bupati dan sebagainya itu pasca itu kemudian tidak lagi menginduk kepada keraton, tapi bertanggung jawabnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, para bangsawan baru inilah yang kemudian oleh Belanda itu diberi ideologi baru yang bercorak anti-Islam. Jadi siapa yang kemudian mempelopori Majapahitisme ini, itu namanya kelompok misi yang bernama Nederland Zending Genootschap. Pada awalnya Nederland Zending Genootschap itu datang ke Pulau Jawa, itu bertujuan untuk tadi menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jawa, sesuai dengan tugas misioner mereka. Tetapi ketika mereka datang ke Jawa, orang Jawa ini ternyata keterikatan syariatnya masih rendah. Walaupun mereka deklar Islam, tapi keterikatan syariatnya masih rendah. Maka kemudian mereka
memulai mendirikan Institut Bahasa Jawa pada tanggal 27 Februari 1832. Institut Bahasa Jawa itu tugasnya apa? Tugasnya untuk menerjemahkan kembali sastra-sastra pra-Islam untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa pada saat itu, kemudian diedarkan luas ke tengah masyarakat. Sehingga nanti ketika orang Jawa memahami sejarahnya, ya mendefinisikan dirinya, mereka mengacu pada karya-karya sastra pra-Islam yang diterjemahkan dan diterbitkan ulang oleh Nederland Jandengenotschap ini, oleh Institut Lembaga Bahasa Jawa ini. Sehingga, kata Takashi Shiraishi, para Javanuruk Belanda mengembalikan tradisi Jawa kuno, ya, Jawa pra-Islam, dan menghubungkannya dengan Surakarta. Javanuruk Belanda lah yang menemukan, mengembalikan dan memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Jika orang Jawa ingin kembali masa lalunya, maka mereka harus melalui screening pemikiran Javanuruk Belanda. Jadi cikal bakal Majapahitismenya di sini. Lalu bagaimana cara Majapahitisme ini dikembangkan? Yang yaitu pada tahun 1874 itu Belanda mendirikan sekolah untuk para bupati yang tadi bertugas mengawal tanam paksa ini, dan kemudian disinilah Majapahitisme itu diajarkan secara intensif. Tidak hanya serat-serat Majapahit yang diterjemahkan lagi, muncul kemudian karya-karya sastra yang bertujuan untuk mengglorifikasi Majapahit yang ditanamkan di benak para priayi tadi. Dari sinilah muncul nanti namanya Serat Babat Kadiri, Serat Darmo Gandul, dan Serat Gatholoco. Apa intinya dari serat-serat itu? Itu adalah sebuah pemahaman di mana akhirnya para priayi Jawa itu punya kesimpulan bahwa masuknya orang Jawa ke dalam agama Islam itu adalah kesalahan sejarah. Seharusnya orang Jawa itu tetap menjadi Hindu-Buddha sebagaimana Majapahit, dan kemudian untuk kemajuan ilmu pengetahuannya itu berguru pada Belanda. Nah, dari sinilah kemudian sebetulnya akar marginalisasi peran Islam itu kemudian dikembangkan dan dibiakkan melalui Babat Kediri, Darmo Gandul, dan Gatholoco, yang kemudian disebarkan melalui anak didik mereka yang kemudian sekolah di sekolah-sekolah rakyat, karena pada saat itu dilaksanakan politik etis, sehingga mereka mempunyai keyakinan itu. Nah, nanti para priayi inilah yang mengisi kalangan elit Indonesia dari kelompok nasionalis sekuler. Ini didikan dari Majapahitisme yang sudah dirintis sejak 1832. Sehingga kalau kembali ke pendapat Dr. Rajiman ketika sidang di BPPKI tadi, ini nampak sekali akarnya dari Majapahitisme ini. Ini tantangannya. Tantangan bagaimana kita membuka Majapahitisme ini. Karena basic pemikiran Majapahit ini sampai sekarang itu masih cukup kuat. Kalau teman-teman mungkin yang di media sosial seringkali debat dengan kelompok nasionalis sekuler ataupun kelompok ateis, dia membawa Sabdo Palo Nayo Kinggong. Jadi dalam keyakinan pengikut Majapahitisme ini ada punakawan atau pembantu dari Raja Brawijaya V itu yang dia bersumpah bahwa 500 tahun lagi dia akan datang untuk mengembalikan kembali kejayaan Majapahit. Sehingga ada episode Tumpesing Santri Tanah Jawa atau punahnya santri dari ditindaklanjuti pendidikan untuk para priayi dan pendidikan untuk rakyat. Karena kata Snook, pendidikan dan pengajaranlah yang dapat melepaskan orang-orang Islam dari genggaman Islam. Ya. Jadi itu akar dari Majapahitisme. Kalau Islam bagaimana? Ini sayang belum saya tampilkan di slide. Ini menarik. Di bukunya Profesor Denis Lombat, judulnya Nusa Jawa Silang Budaya, itu ada peta pemakaian huruf Arab Jawi di Nusantara. Jadi kalau dari sisi pemakiran
huruf Arab jadi Nusantara itu, kata Profesor Hidayat Slombat, pada abad ke-17 sampai abad ke-20 itu ya, itu huruf Arab Jawi dan bahasa Melayu Islam itu merupakan satu-satunya huruf yang dipakai di pendidikan, politik, ya, maupun perdagangan. Itu semua pakai huruf Arab Jawi. Kecuali nanti wilayah kecil itu wilayah Mataram. Wilayah Mataram masih menggunakan huruf turunan dari huruf Jawa kuno yang merupakan turunan dari huruf Pallawa. Tapi itu kecil. Kalau pesantrennya sudah menggunakan huruf Arab Pegon namanya. Nah, pada masa lalu itu seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dilihat oleh Belanda sehingga akhirnya politik bahasa itu menjadi ujung tombak dari kolonialisme Belanda. Kalau kita baca bukunya Syed Naqib Al-Atas yang yang judulnya Islam dan Sekularisme, itu Syed Naqib menyoroti bab khusus tentang itu, yaitu bagaimana proses latinisasi huruf. Latinisasi huruf. Jadi huruf Arab Jawi itu kemudian hanya menjadi huruf yang informal, sedangkan untuk kerja-kerja formal, surat menyurat, administrasi di pendidikan itu memakai huruf Latin. Tidak hanya itu, di Jawa itu Van Lith di sekolah gurunya melarang pengajaran bahasa Melayu. Meskipun bahasa Melayu waktu itu juga digunakan oleh para pedagang, tapi dilarang oleh Van Lith. Kenapa? Karena kalau orang pakai bahasa Melayu, otomatis pikirannya itu terislamkan. Karena kata Profesor Denis Lombat, kurang lebih ada 3.000 kosakata Arab yang kemudian terserap dan terdomestifikasi menjadi bahasa Melayu Islam. Nah, proses latinisasi huruf ini juga disoroti oleh Buya Hamka dalam buku Kenang-kenangan Hidup ini. Ini menurut saya, kalau untuk teman-teman yang ada di Padang, buku-buku Kenang-kenangan Hidup Buya Hamka ini buku wajib yang harus dimiliki oleh setiap aktivis Islam. Karena Buya Hamka semacam menuliskan memoir perjalanan dirinya sejak kecil sampai era kemerdekaan. Ini di buku Kenang-kenangan Hidup ini. Kata Buya Hamka, ketika kemudian akhirnya huruf ini terlatinkan, tidak lagi terhuruf Arab Jawi, maka kemudian anak-anak muda Melayu ini tidak akan mengenali lagi tradisinya sendiri. Kenapa? Karena mereka kemudian terputus tidak membaca karya Raja Ali Haji, Abdul Samad Al-Falimbani, Nuruddin Araniri, dan sebagainya. Akibatnya apa? Untuk membaca Aceh, maka anak-anak muda Melayu perlu untuk membaca karya-karya Senuk melalui pintu pemikirannya Senuk. Untuk membaca Melayu melalui karya-karya Dorenbos, kata Buya Hamka. Sehingga nanti sudah terkooptasi, ya captive mind tadi. Pikirannya sudah terkotak. Oh, Aceh menurut Senuk. Sebagaimana tadi di Jawa, Majapahit versi Javanolog Belanda. Nah, dampaknya nanti, kata Buya Hamka, pengembangan bahasa ini akan berpindah kiblat. Gitu ya. Karena kemudian dengan dilatinkannya huruf, maka bahasa ini berpindah berkiblat tidak lagi ke bahasa Al-Quran, tetapi bahasa Barat. Sehingga kata Buya Hamka, kita tidak lagi memakai kata iktisad, tapi kita memakai kata ekonomi. Kita tidak lagi memakai kata siasah, tetapi memakai kata politik. Dan itu dampaknya besar. Perpindahan kiblat kebahasaan itu dampaknya besar. Dan ini kalau nanti di tingkat nasional, kesuksesan mengkiblatkan Jawa pada Majapahit ini ditiru dengan kemudian munculnya Angkatan Pujangga Baru, di mana nanti kemudian di Angkatan Pujangga Baru itu dibagi sastra Melayu Indonesia Lama dan sastra Indonesia Modern. Sastra Indonesia Lama itu berarti Melayu Islam, Indonesia Modern itu secara perlahan nanti Islam itu akan ditinggalkan. Pada generasi awalnya itu kan selalu bercerita tentang pergulatan antara anak-anak modern dengan orang-orang kolot. Nanti kalau setelah itu Sultan Takdir Ali Syahbana itu sangat western sekali pandangan-pandangannya. Jadi di sana. Nah, ini pertarungan itu terjadi. Sayangnya
Ya katakan, kenapa kemudian kita ini perlu untuk kembali merumuskan kembali wacana Islam dan keindonesiaan? Karena dalam pertarungan yang sekarang ini nampak sekali jomplang. Kalau kita berbicara tentang sastrawan-sastrawan Muslim, para penulis Muslim, budaya-budaya Muslim, kita tidak mampu melakukan regenerasi. Kalau angkatan saya itu masih mengenal sosok Sutarji Kalsumbahri, ya. Kemudian ada lagi Taufik Ismail, itu ya. Kemudian yang dosen UI itu saya lupa, ada. Tetapi yang sekarang, siapa sastrawan Muslim Indonesia? Kalau dulu Madura ada Jawawi Imron, gitu ya. Sekarang siapa? Sementara produk dari para sastrawan yang berpandangan sekuler, dan sekulernya itu kadang-kadang anti agama, sekarang luar biasa banyak di Indonesia. Ayu Utami, Dewi Lestari, yang pandangannya itu tidak mengkaitkan kehidupannya dengan keagamaan, itu banyak sekali. Padahal, kata Buya Hamka, kerja bahasa, kerja sastra itu berbeda dengan kerja politik. Mengapa kita harus concern mengurusi bahasa? Mengapa kita harus concern mengurusi sastra dan budaya? Kata Buya Hamka, siapa yang menanamkan nasionalisme bagi masyarakat Indonesia? Apakah Bung Karno? Kata Buya Hamka, Bung Karno itu kalau ke Sumatera, paling pol kalau dia pidato ya di Pekanbaru atau di Bukit Tinggi. Tapi dia tidak pernah ke pulau-pulau kecil, desa, bahkan ke pulau-pulau kecil, desa-desa kecil itu tidak pernah. Tetapi kata Buya Hamka, Wage Rudolf Supratman itu cukup mengarang Indonesia Raya sekali, maka kemudian lagu ini dihafalkan oleh masyarakat banyak, digunakan sebagai lagu untuk mengawali pertemuan-pertemuan para patriot, para pejuang di desa-desa, bahkan pulau-pulau terpencil, sehingga mereka itu membentuk sebuah perasaan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nah ini yang saya katakan, di sini titik lemah kita itu di sini masih kenapa kita mengharapkan munculnya para penulis yang berbicara tentang Islam dan Indonesia yang kemudian mampu menjiwai anak-anak muda ini sehingga anak-anak muda ini tersibuh keislamannya. Kalau sekarang ini kan tersibuh ke K-pop ya, kemudian atau yang lainnya yang semisalnya lah. Tapi Islam sebagai elan vital kebudayaan, gitu ya, yang tadinya merupakan substansi dasar, sehingga saya sebutkan tadi, entah you nasionalis ataupun komunis, untuk tetap disebut orang Indonesia, Anda harus bawa Islam. Nah, gitu loh. Nah, itu yang saya katakan, Islam dulu sedemikian kuat dan sedemikian berbeda, sehingga ideologi apapun itu ketika masuk Indonesia itu harus kulonwon dulu kepada Islam. Tapi kalau sekarang tidak, Islam makin marginal karena tadi proyek wacana yang berkesinambungan sejak zaman kekalahan Diponegoro sampai sekarang itu mereka berlanjut terus, sementara kita dari sini makin ke sini makin menurun. Ketika kita berbicara tentang politik Islam, bahkan kita tidak lagi mampu mengakses karya-karya bapak-bapak kita. Kita mengaksesnya ke pemikiran para pemikir politik Islam di Timur Tengah. Padahal nuwun sewu kalau saya baca buku-buku karya Pak Natsir, buku-buku karya Buya Hamka, buku-buku karya Muhammad Rom, kemudian Pak Syaifuddin Yuhri, kebetulan saya koleksi cukup banyak di sini, pemikiran mereka secara intelektual nuwun sewu jauh di atas dari buku-buku yang banyak beredar di kalangan teman-teman mahasiswa. Nah, ini makanya saya katakan mudah-mudahan dengan kajian ini nanti dapat ditindaklanjuti dengan membentuk, kalau di Minang ya, Minang ini luar biasa menurut saya. Minang ini tempat lahirnya para pemikir besar Indonesia dari semua ideologi, lintas ideologi. Sosialis ada Sultan Syahrir, komunis ada Tan Malaka, walaupun akhirnya dipecat dari PKI. Islam apalagi ada Haji Agus Salim, ada Muhammad Natsir, ada Buya Hamka, nasionalis intelek, tapi jiwa religiusnya masih kuat, itu Bung Hatta, juga lahir di Minangkabau. Makanya jadi
seharusnya Minangkabau ini menjadi semacam laboratorium keumatan untuk merumuskan kembali wacana keislaman dan keindonesiaan yang kemudian harus diekspan pemikiran itu ke seluruh Indonesia. Jadi sebagaimana dulu saya orang Jawa tetapi merupakan peminat Buya Hamka, saya pengagum Pak Natsir, ya, saya pengagum Haji Agus Salim, gitu ya. Maka sudah saatnya kembali menurut saya Minang ini lahir sosok-sosok Buya Hamka baru, Natsir baru, Bung Hatta baru, Agus Salim baru, yang mengekspor pemikiran